Halo, selamat pagi semuanya, apa kabar? Ya, perkenalkan saya Andre Wahyudi Broto. Saat ini saya tinggal di Malang. Dan saya bersyukur ya, saya ada di morning prayer yang dibikin oleh Ibu Tresia, dan saya diundang untuk membawakan sebuah renungan singkat ya. Nah, itu saja perkenalan dari saya. Great. Oke, let's begin. Saya beri judul renungan ini ya. Judulnya, apa respon kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya nggak mau bilang yang saya sampaikan adalah khotbah ya. Ini hanya renungan singkat. Apa respon kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus? Apakah kita santai-santai saja, hidup seperti biasa-biasa? Yang penting saya nggak mengganggu orang, nggak korupsi, nggak nipu orang, nggak menjahati orang, nggak fitnah orang, nggak bunuh orang. Ya. Kalau Anda semua menghayati pengorbanan Yesus, kalau lihat bagaimana Yesus menderita di kayu salib untuk menebus kita, siapa kita kok sampai Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk selamatkan saya, tebus saya? Kenapa? Coba, pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kalau kita sadar ya, maka seharusnya ketika kita mengerti dan sadar bahwa kita ditebus dengan cara yang begitu luar biasa, dengan cara bagaimana penderitaan yang Yesus sudah rasakan, maka seharusnya kita mau tunduk, taat, dan setia kepada firman-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa tunduk, taat, dan setia kalau kita belum dewasa rohani? Kenapa? Karena firman Tuhan atau perintah Tuhan itu nggak logis, nggak ada yang masuk akal. Coba perhatikan salah satu firman Tuhan. Ya, salah satu, ada banyak firman Tuhan. Lukas 17 ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Buset deh. Buat kesalahan 1 kali aja kita sudah jengkel, bahkan kita bisa nggak bisa tidur, bahkan kita dendam loh. Nah, ini bikin kesalahan 7 kali dalam sehari. Tuhan suruh kita untuk mengampuni. Ampun dah. Saya baca lagi Lukas 6 ayat 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip orang dunia. Karena apa? Dunia bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, ini baru adil. Ini adil namanya, ya enggak? Namun kita anak Tuhan beda. Setelah kita ditebus oleh darah Yesus, apakah kita anggap dan hidup kita mau biasa-biasa saja? Yang penting saya nggak lupa ibadah, yang penting saya ikut doa pagi, ikut morning prayer, doa ini, doa itu, saya ikut Zoom ini, Zoom itu, ikut dan rajin komsel, dan seterusnya, dan seterusnya. Baca firman kalau mau baca. Kalau mau doa, ya saya doa. Mau masuk atau ikut
komsel atau komunitas, ya kalau sempet. Tapi kalau kita sadar, saya ulang, kalau kita sadar bahwa kita punya jaminan keselamatan sebagai anak-anak Allah, pewaris tahta kerajaan surga. Kita anak Tuhan yang punya jaminan hidup kekal. Dan kalau kita mati, Allah sudah menyediakan tempat di surga bagi kita. Itu. Maka tanggung jawab sebagai orang yang ditebus dengan darahnya hanya satu poinnya. Lihat saya. Yaitu kita harus bertumbuh dewasa di dalam Dia. Itu adalah satu tanggung jawab kita. Itu. Yaitu kita harus bertumbuh dewasa di dalam Dia. Bahasa kerennya, inner kita harus menjadi dewasa. Apa itu dewasa? Kenapa? Ya, tidak mudah mutung, baper, tidak mudah kecewa. Yang akibatnya apa? Meninggalkan gereja. Nah, ini makanan empuk atau target dari iblis. Pertanyaannya saya sekarang, sudahkah inner kita bertumbuh dewasa yang tidak hanya mau makan makanan lunak, makanan lembut? Kita harus mulai berani makan makanan keras. Jangan hanya dengar-dengar khotbah-khotbah yang meninabobokan kita, selalu berkat, tapi lupa kita perlu makanan keras supaya kita dewasa, supaya Tuhan bisa suruh-suruh kita, supaya kita bisa menjadi alatnya untuk kita bisa menjalankan amanat agung. Matius 28, 19-20. Karena Tuhan tidak suruh kita bertumbuh, Tuhan suruh kita berbuah. Dan kita bisa. Saya percaya lewat morning prayer kita harus melaksanakan amanat agung. Amanat agung Matius 28, 19-20 itu perintah, bukan saran, bukan himbauan. Ya. Itu bukan himbauan. Itu perintah untuk kita semua. Bukan hanya tugas pendeta. Bukan hanya tugas penatua. Tugas kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah ambasador kerajaan Allah. Kita adalah ambasador, duta besar yang merepresentasikan kerajaan Allah di dunia. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.